ada game yang ketiga atau justru nantinya penggadaan poin akan bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan ini dia Land of Dawn akan menjadi saksi di game yang kedua. Let's go. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dengan adanya Grok nih ya, di arah XP, tapi nampaknya Pai bakal coba untuk langsung saja ditahan pergerakannya di Flicker. Wait. Wow. Power of Desert. What? 30 detik. Ini dia. First Blood pun tercipta. Namun untuk di bagian bawah, Rek juga berusaha untuk bisa memaksakan agar Retribution ya digunakan oleh Joy. Ini respon dari Bigetron Alpha dari Pai yang mau cut wave-nya, itu langsung dijawab dan bahkan dibonuskan dengan adanya First Blood. Itu jalannya ditutup. Lah ini kan jalan biasanya sepi ya. Kok rame? Kok ada kondangan gitu ya. Oke, tapi ini dia untuk emblemnya sendiri di mana memang Baxia yang dibawakan sekarang. Kemarin sempat dibawakan 2 kali 100% untuk game rate-nya. Let's see buat yang sekarang karena dengan Season Hunter lebih cepat lagi untuk farmingnya sama juga dengan Joy dengan Season Hunter. Dan menurutku ini menjadi kekuatan sih untuk Assassin sekarang. Karena selain daripada bisa bawa Season Hunter, ada lagi yang bisa dibawakan seperti Lethal Ignition. Oke. Ada Lethal Ignition yang emang bisa diambil dan 7% tambahan di situ luar biasa, sangat bermanfaat sekali Om ya. Yep. Dan itu pun berganda tapi pada berbeda. Coba lihat Sally Boy mencoba untuk bisa mempertahankan tapi Super Ken dengan satu dash yang begitu baik yang dia miliki dan ini dia. Sebuah nyanyian Rhythm of Joy pun diaktifkan. Yap, Electrifying Beats yang memang masih belum punya damage yang optimal ya untuk bisa menumbangkan player-player dari Alter Ego, tapi dengan agresivitas yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, ini lumayan susah nih untuk bisa ditanggulangin karena udah nyebrang juga, udah crossing lagi ke arah invasi jungle. Tapi untuk kali ini dari Trans Prediction masih sama persis di game yang pertama juga tadi 2-4. Oh ya, masih dengan Bigetron Alpha ya Watcher. rata-rata. Wah, sebentar Sally Boy masih berusaha kabur dari tersebut tapi tidak. Untuk satu rekan dengan Udil berhasil langsung dihilangkan. Wall charge-nya tepat dengan follow up yang dilakukan oleh Super Ken dengan damage yang cukup juga sehingga Udil harus terpanis dan ini akan menjadi konteskah dari Turtle yang pertama karena sebenarnya dari Alter Ego mereka masih berfokus dulu nih untuk bisa nabung dari segi gold dan juga XP. Ketinggalan lagi untuk Tinggalan sekarang. lagi. Ya lagi sih, dan setiap kali aku ngelihat ya ada Baxia di tim lawan. Kalau mereka gagal untuk dapetin early snowballnya dia, ini agak bakal ketahan jauh untuk Baxianya. Dan ini berarti akan mengandalkan dari sisi kiri dan kanan. Ya bagi Alter Ego sekarang, dan ini harus cepat banget. Nino yang kalau tanpa pengawalan bakal ke pick off, ini bakal bahaya juga bagi Alter Ego sendiri. Tadi item build-nya main damage untuk Pai tadi ya dengan Fury Hammer-nya. Dari Nino-nya bertahan, ada satu Purify yang bakal dibawakan juga. Dan belum jadi apa-apa sama sekali untuk kedua marksman kita. Karena dua-duanya masih nahan, dua-duanya masih saling cari gold satu sama lain. Dan dari Nino, ini berarti di bawahnya masih dengan basic common emblem. Jadi masih bakal sustain dan masih bakal bisa dapetin terus-menerus nge-spam ya untuk Art of Thievery dia. Iya, anti-recall club ya biasanya ya, mananya deres juga. Tapi kita akan melihat nih di arah bottom lane. Nampaknya ada sedikit invasi yang dilakukan tapi Celiboy dipaksa untuk berhenti. Yap, hampir saja tapi pertempuran yang terjadi. Dan ada penetrasi yang dikeluarkan, damage-nya sudah terbagi. Tapi ini masih early game, damage-nya masih belum begitu terasa. Dan mereka pun masih belum ada yang tumbang dari Alter Ego ataupun Bigetron Alpha. Bigetron Alpha ini udah tahu banget gimana cara untuk potong jalur rotasinya. Tadi Celiboy mau lompat, pas banget ditabrak sama Super Ken. Iya. Kayaknya udah kebaca dan sekarang Super Pin akankah dia mau mengeluarkan lagi ke arah satu Tidal Range yang dia punya, walaupun untuk sekarang masih belum ada, tapi reward manipulation dikeluarkan. Rek! Satu interaksi terakhir, Rek masih berhasil kabur. Yap, walaupun ada sedikit efek burn tadi ya yang masuk ke dalam tubuh dari Rek, tapi memang basically dia adalah seorang tank roamer yang punya sustainability sehingga tidak mudah untuk di pick off juga. Dan memang tidak ada flicker tadi ya, hampir bisa ditumbangkan, tapi dengan adanya inisiasi-inisiasi nih yang membuat akhirnya map yang harusnya bisa dikontrol sama Alter Ego dengan adanya dua hero tipikal yang ngasih kejutan dari Kadita dan juga Kaja, ini nggak maksimal. Ya, dan jangan lupakan sebenarnya ini Pai juga ninggalin lane dia tadi. Iya. Jadi story-nya lumayan bebas tadi untuk potong dan juga untuk nge-plating sedikit lah. Shield turret dari top lane. Yap, cuman untuk sekarang dari sisi leveling setidaknya Pai walaupun ke pick off dia masih bisa mempertahankan, tapi barusan Wildcard Flicker, tapi ada ranking Sandro melompat ke bagian depan, ada Pan melawan 3, tapi ternyata untuk kali double kill berhasil langsung didapatkan oleh Pai. Bahkan dia pun masih bisa nge-regen SP yang dia miliki dengan quicksand guard yang dia punya. Yap, counter initiate yang bagus banget ya.
Sisi di bawah sisi juga. Dan akhirnya Alter Ego Esports mereka bisa bangkit untuk bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle yang kedua. Goldnya sekarang udah mulai Wah. kesusul juga dan bahkan Pai dapetin platingan. Wow, ya ini yang kita tunggu ya. Bagaimana dari Alter Ego mereka sudah mulai membutuhkan sebuah counter initiate tadi. Belum lagi mereka punya badan di depan. Tinggal bagaimana follow up-nya nanti untuk bisa mengusir hero-hero tipis dari Bigetron Alpha. Dan ya untuk game fake kita by Grab ada Cloud yang menjadi hero power gold laner di Indonesia ya. Dari MPL di season ke-11 dan juga di season yang ke-12 sekarang. Kalau sekarang sih mungkin karena spam skillnya dia yang jadi murah banget. Jadi dia udah gak usah pulang lagi. Gak usah pulang lagi Gak usah ya, pulang nanti lagi. pulang-pulang klub ya. Ya ada quantum charge-nya kan. Mana gua udah banyak pokoknya. Ya udahlah, ntar aja gitu. Oke, tapi barusan udah ada satu lagi nih Biru Special langsung dikeluarkan, tapi Nino mencoba untuk masuk dengan satu flashing dua dengan dia miliki, tapi Sally Boy langsung pasang pada bagian depan, ada Pai di bagian belakang, akankah kali ini dengan apapun yang dia miliki Raging Center mau dikeluarkan, tapi tidak, karena masih di satu remaja yang dia keluarkan, masih di satu tornado yang dia miliki, dengan begitu sakitnya damage yang dia punya, mereka pede banget untuk melakukan team fight. Super Ken-nya ke pick off tadi di arah tengah tengah ya, ya, di tengah. dengan Udil dan Rek, tapi setidaknya ada kompensasi. Ya. Outer turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Sorizo. Yap. Nah itu dia tadi, dengan meninggalkan Sorizo. Ini kita belum melihat Sorizo ikut team fight. Tapi kita selalu melihat ada Pai dengan team fight. Wow, ada flicker tadi udah langsung keluarkan, tapi Pai coba lihat. Rek bakal langsung maju ke bagian depan, tapi Super Saiyan masih berusaha untuk bisa bertahan, Super bisa dikeluarkan, tapi ditabrak. Punggungnya cedera, karena langsung dihajar begitu besarnya. Tapi Super Sorizo dengan satu wild charge yang menabrak Rek di area tersebut. Rek pun lenyap. Dan di bagian bawah, outer turretnya belum bisa ditumbangkan. Akankah ini menjadi sebuah fight for nothing, Om? Masih untung sebenarnya tadi untuk Alter Ego Esports. Dan itu adalah nice body system yang kalau kita bisa bilang ya. Karena ganti-gantian buat masuk untuk nahan damage dari turret. Symphony of Skill-nya masuk juga Betul. ya tadi. Di follow up dan eksekusi dengan cukup baik. Dan sekarang Turtle yang ketiga bakal coba untuk dikontes. Dan dengan adanya keunggulan, sekarang Gold Swing-nya udah beralih ke Alter Ego nih. Mereka udah unggul walaupun dari segi jungle-nya, Super Ken masih unggul level. Yap, ditabrakin langsung di Tyler dan connect langsung ke arah dua orang. Turtle-nya berhasil diamankan di Virus Passion-nya Symphony. Skill yang begitu baik dan Super Saiyan ada di tempat yang berbeda bersama dengan dia mencoba untuk mundur, tapi Nino-nya berhasil langsung diambil. Sendirian di bagian bawah, Sorizo 1v1 situation bersama dengan Nino lenyap. Solo pick off ya. Solo pick off dari Sorizo atas Nino. What? Yang membuat akhirnya Nino harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan sekarang Bigetron Alpha memegang kendali atas objektif. Dan Ya. juga gold di game kedua ini. Ya ini groknya pakai quantum charge ya. Jadi Ya. dia setiap kali basic attack bakal bisa ngejar lebih dalam lagi. Belum juga dengan full damage item misalnya bakal dipakai oleh dia. Dan itu sebabnya kita melihat ada solo kill. Yap. Ini dia Om, perbedaannya begitu mencolok dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Bigetron Alpha memulai team fight, mencoba melakukan invasi, objektif mereka dapat. Yap. Iya. Tapi tadi Alter Ego secara jelas kita lihat mereka melakukan invasi yang gede banget ke bawah. Bahkan ada beberapa flicker yang keluar dari area tersebut. Sampai jatuh korban juga sampai Rek tadi hilang. Tapi outer turretnya apakah lenyap? Tidak. Tidak. Yap. Tidak, tentu saja ya. Banyak banget yang bisa didapetin dan juga cashback 4 juta yang bisa kalian dapetin walaupun Buset. sekarang inisiasi. Tyrant Reds lagi. Dan Rek berusaha untuk bisa pergi dari tersebut, hanya saja langsung dikejar. Electrifying Beats yang dikeluarkan. Lenyap. Yap. Lenyap. Nah ini nih yang kita bilang tadi, bagaimana impact dari Sorizo yang belum ikut team fight di 5 menit awal. Sekarang dia udah mulai join dengan teman-teman yang lain. Yang berarti ya tambahan damage-nya bakal jauh lebih gila lagi. Yap, sementara sekarang Pai dikeroyok, Raging Center terpaksa dikeluarkan, tapi di bagian belakang Super Fin sudah langsung mengadang akan ke Tyrant. Defense yang mau dikeluarkan tidak. Diusir aja. Diusir aja. Inner turret lebih menggiurkan ya ini. Dan Betul. sekarang menjadi objektif lagi yang bisa ditabung. Sudah mulai beruntuhan nih. Yap. Milik dari Alter Ego yang sekarang mereka pun sulit untuk bisa menghentikan pergerakan dari Super Ken. Dari sisinya, power sisi dari Bigetron Alpha ini banyak banget dan ini sisi besar ya yang bukan single target. Benar, dan Bigetron Alpha mereka udah mulai ngubah lagi sekarang. 4-1-nya di mana Joy yang split. Super Ken tugas lu split sekarang. Yap. Ini udah mulai team fight-nya kenapa? Karena dengan item damage yang dimiliki oleh Sorizo ini udah sangat cukup untuk bisa nge-cover ngedal damage yang besar banget. Belum lagi kan di belakangnya, Bennett Rage yang bakal dimainkan oleh Haken juga. Yap. Masih ada. Dan sekarang map gelap, ditabrakin dong Tyrant Reaper, saya ditarik langsung. Dengan adanya lagi satu, Divine Judgment gak menghasilkan apapun Om. Ini gak ada follow up damage yang cukup dan membuang skill yang mahal. Divine Judgment itu mungkin tujuannya untuk bisa menghentikan dari super scan-nya. Super Ken-nya, Iya, betul. tapi dengan adanya follow up-nya ke arah
romernya, damage yang nggak cukup juga, akhirnya terbuang sia-sia lagi. Ya itu sih yang bahaya memang. Defense Judgment menurutku kalau di 10 menit awal, kalau narik gak dapat korban, itu rugi gitu loh Udah buat tim. fix banget gitu ya. Iya, karena kan lama juga kan untuk cooldown time-nya dari Defense Judgment. Dan tadi nariknya ya ke romer. Ya udah. Berarti dengan selamatnya tadi mereka free untuk dapetin lore-nya dan sekarang kumpul 5 lagi. Ini adalah spesialisasi dari Bigetron Alpha season yang sekarang. Ya. Kita tabrak 5, kita team fight 5. Karena damage-nya cuma dari Udil doang ya. Karena di sini build dari Khalid-nya Pai juga Yang ngandelin Heptasis ya. Heptasis doang, sisanya ke arah dominance side. Ya Nino benar. mau maju juga ngilu banget masalah ini. Blazing Duetnya mau dikeluarkan juga akankah dia bisa bertahan sampai Blazing Duetnya habis. Atau Betul. cuma sekali masuk dia harus mengeluarkan lagi Battle Mirror Image-nya untuk balik ke sisi semula gitu. Ini sulit banget loh untuk Alter Ego. Kita lihat aja, map udah gelap. Belum ada Magic Sentry tadi yang memang dikeluarkan kembali. Magic Sentry masih udah belum ada cooldown tapi ternyata bikin satu lagi Penetrance yang dikeluarkan damage yang begitu terasa. Pai satu sosok yang tebal pun langsung hilang di area tersebut. Bahkan Nino yang kita bicarakan sebelumnya apakah bisa? Sulit. Sulit. Dia mau ngelakuin split push juga udah sulit banget. Apalagi dengan taret-taret yang udah rontok. Vision dari Bigetron Alpha ini udah enak banget pastinya untuk nge-punish. Apalagi dengan ada perbedaan gold di angka 5.800. Shutdown yang didapetin sama Super Sorizo. Ini menjadi keunggulan lagi dari Bigetron Alpha. Ya, betul. Sebenarnya satu sih, kalau aku ngelihatnya ini Super Ken ya. Entah kenapa lagi posisi menang, lagi posisi kalah, levelnya dia itu selalu di atas lawan. Ya. Atau kalau enggak on par lah sama. Level 12-12 kalau lagi kalah ya kan. Tapi sekarang di atas loh. Program to farm. Yap, itu dia. Program to farm siap bos. Siap program to farming Dia memang. kan farmingnya keren banget loh. Cepet banget. Cepat ya, cepat. Oke, Vin tadi Tyrant Revenge lagi mencoba untuk mendorong mundur Rek agar tidak bisa mendapatkan beberapa bush yang ada di bagian depan. Tuh. Ini masih bakal ya lebih ke pemain-pemain Alter Ego yang harus nahan dulu ya. Mereka nggak boleh asal keluar lagi karena mereka sekarang sedang kalah juga. Tapi semakin lama mereka ngenahan juga ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk Saken bisa ngoleksi item yang lebih banyak. Bisa memberikan damage yang besar juga apalagi nanti semakin ke late game-nya. Kalau kita lihat komposisi Alter Ego karena mereka punya Khalid. Mau gak mau mereka harus inisiasi, mereka yang harus nabrak juga. Dan kalau mereka nabrak, di kite back ke belakang. Nah ini langsung jadi PR. Dan masih ada juga, salah satunya adalah Kadita. Kaditanya ini kan harus buka, Kaja buka inisiasi, Kadita buka inisiasi juga. Iya. Jadi tinggal ditunggu sebenarnya. Harus barengan juga ya. Harusnya kan mereka bisa ngamanin banyak banget rumputan. Betul. Karena Kadita bisa solo pick off sendiri loh pakai Petrify yang dia miliki. Cuman kayak sekarang metode pick off-nya masih belum berjalan dengan sesuai rencana juga. Dan Lord yang kedua sekarang udah di set up terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha dengan minimnya informasi dari segi visionnya. Alter Ego Esport ini susah banget pastinya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi Super Fin dan Sorizo ini zoning abis-abisan ya. Ada dua tembok yang harus dihadepin. Ada Super Fin, ada Super Sorizo. Yang satu bahkan bangun temboknya jauh ke depan. Ini gue anterin tembok ke lu katanya. Banyak yang tembok-tembok ya. Iya, Tyrant Revenge coba tadi tuh apa gak ngusir banget gitu loh. Ya paling Alter Ego-nya pasti, wah ini tadi nggak ada dinding di sini kok ada ya. Loh nambah tembok nih. Lo nambah. Iya dan tadi juga kita ngeliat ada sebenarnya sneaky picky di rumputan ya yang akan dilakukan oleh Udil dan juga Rek. Tapi memang dari Bigetron Alpha mereka udah setup duluan ke arah Lord jadi nggak ada yang lewat nih. Oh Di ya. depan river area bottom lane dan in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-13 nih Om. Yes, Athena Shield ya, respect dari Super Sorizo. Damage item untuk Super Ken dan recall. Taunting sedang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Wah, Wah. Itu udah perang psikologis banget sih. Tapi untuk sekarang coba lihat Super Fin, Tyrant Revenge sudah dicar langsung lompat beserta dengan flicker. Dan Tyrant Revenge walaupun barusan ada sedikit power damage terlambat tapi mereka tetap bisa mendapatkan hasil di mana Reknya berhasil langsung dihilangkan dengan adanya Sorizo tadi wild charge-nya. Begitu baik tapi Pai di depannya berbeda. Quicksand Guard pun tidak bisa membuat dirinya bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Lord ada di bagian depan walaupun dicuekin begitu saja tapi Selly Boy tidak akan bisa menahan jauh lebih lama karena langsung ditembaki dengan Virus Passion. Lenyap langsung dari Selly Boy. Untuk kali ini hanya tersisa 2 orang. Tapi Nino apakah bisa bertahan dengan Winter Treasure dan Pesnya. Selesailah sudah 2-0 Derby STM. First leg untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mampu membungkus